warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak, apa kabar semuanya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, baik anak-anak, di sini pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, ya. Tentang ikhtiar, tawakal dan juga qanaah. Lanjutnya, untuk pembahasan yang pertama kita akan mempelajari tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar artinya memilih secara istilah. Ikhtiar secara berasal dari bahasa Arab. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh sehingga berhasil dan juga sukses. Gitu ya. Nah, intinya ikhtiar itu adalah bentuk usaha seorang hamba ketika kita itu ingin menghendaki sesuatu. Ya. Nah, terus untuk poin yang kedua yakni bentuk dan juga contoh dari perilaku ikhtiar itu sendiri. Yang pertama, bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Yang kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Jadi misal dari bapak tidak memberi tugas rumah, ya, jadi anak-anak itu tetap harus belajar di rumahnya agar pelajaran esok harinya itu nyantol. Yang ketiga, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Ya. Yang keempat, semangat dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang kelima, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Nah, selanjutnya dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Apa dampak positifnya? Yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung dan juga keluh kesah. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menumbuhkan harapan baru dalam hidup karena setiap dari usaha dapat menumbuhkan sebuah harapan. Dan dengan banyak usaha maka akan semakin banyak harapan. Dari penjelasan poin pertama yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini tentang ikhtiar, apakah bisa dipahami anak-anak? Saya. Oke. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni tentang tawakal. Ya. Pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata wakal yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Nah, dalam kaitan ini penyerahan tersebut itu adalah penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Terus secara istilah, tawakal itu adalah menyerahkan suatu urusan, ya, suatu urusan pada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Berserah diri, tawakal kepada Allah adalah salah satu perkara yang diajarkan dalam ajaran Islam. Nah, jadi setelah kita itu menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, yang pertama yakni ikhtiar tadi, usaha. Ya. Usaha terlebih dahulu, setelah usahanya itu maksimal kita usaha dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya yakni tawakal. Kita pasrahkan semua ikhtiar kita, usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yakni dampak positif dari perilaku tawakal. Yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan juga ketentraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia itu hanya bisa berusaha dan Allah lah sebagai penentu dari usaha yang kita ikhtiari. Yang keempat, mengurangi kejahatan dan tidak kriminal. Dan yang kelima, memperoleh keteguhan hati. Itu ya, anak. Paham? Ya, saya ngantuk ya. Harap diperhatikan.
Oke. Nah, selanjutnya untuk poin yang terakhir, jika kita itu sudah ikhtiar, lalu kita sudah tawakal, kita pasrahkan semua keinginan kita kepada Allah, yakni yang ketiga adalah qanaah. Qanaah itu pengertian ringkasnya adalah kita itu menerima, ya, menerima ya, sesuatu yang sudah ditetapkan, ditakdirkan Allah kepada kita. Ya. Qanaah itu berasal dari bahasa Arab qanaah yang na'u qanaatan, yang berarti suka menerima yang diberikan kepadanya. Rela secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah yang tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Nah, dari contoh ikhtiar, terus tawakal, terus qanaah, ini adalah kita bisa contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakni ketika kita itu mau ujian sekolah, ya, misal UTS maupun UAS, kita kalau besok itu sudah waktunya ujian, maka bentuk ikhtiar kita adalah dengan apa? Belajar, ya, belajar. Lalu kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, kita pasrahkan atau kita tawakal, kita pasrahkan usaha kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti lanjutnya yakni qanaah, nanti hasilnya bagaimana, nilai kita berapa, kita harus menerima, ya, menerima. Jadi poin yang Bapak sampaikan tadi itu sudah urut, mulai dari ikhtiar, tawakal dan juga qanaah. Jadi tidak bisa dibalik. Kita pasrah terlebih dahulu, kita tidak mau belajar. Nah, di kelas kita baru ikhtiar, mencari contekan kepada teman sebangkunya atau teman di belakangnya, itu tidak boleh jalan. Paham ya? Oke. Selanjutnya contoh ikhtiar qanaah baca Mas Nizar. Satu, tidak pernah mengeluh dalam belajar hidupnya. Dua, merasa senang mendatangi yang tinggi. Tiga, orang tidak mendatangi yang sukses. Yang keempat, Mas Baik dibaca. Pada lewat dengan apa yang tidak dilihat orang lain. Yang kelima, Ikut senang bila melihat orang lain sukses. nah, itu ya 5 poin dari contoh perilaku qanaah. Nah, selanjutnya dampak positif. Nah, dampak positif dan perilaku membisarkan sifat qanaah itu yang pertama, jiwa dan pikiran kita itu lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan juga dengki. Kita yakin dengan usaha kita sudah pasrahkan segala ikhtiar kita kepada Allah, dan hasilnya nanti bagaimana kita intinya tidak terbebani lah, jiwa dan pikiran kita itu bisa lebih tenang. Salah satu dari dampak positif dari perilaku membisarkan sikap qanaah. Terus yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan juga nyaman berada di sekelilingnya. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan yang keempat, terhindar dari sifat tamak atau sikap tamak itu mengharap pemberian dan mengharap pemberiannya orang lain. Nah, terima kasih ya anak-anak. Dari penjelasan Bapak tadi dari 3 poin pembahasan mulai dari ikhtiar, tawakal dan juga qanaah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa belajar di rumah dan jumpa lagi minggu depan. Oke, jangan lupa nanti tugas yang sudah Bapak berikan di awal tadi dikerjakan di rumah ya. Oke. Sekian dari Bapak pada pembelajaran pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.